A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita semua bisa berkumpul bersilaturahim pada acara pengajian Ba'da Subuh karyawan PT Perkebunan Nusantara 8 ini. Hari ini hari Ahad tanggal 2 Rabiul Akhir 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 7 November 2021 Masehi. Bersolawat kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Direktur SEVP 1, SEVP 2, dan SEVP 3 beserta keluarga yang kami hormati, Pak Ustadz Dr. Haji Arif Rahman LCMA yang kami hormati, Ujung Sumping, Pak Ustadz, alhamdulillah sudah bisa hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Kepala Bagian GM Wilayah 1, 2, 3, 4, dan para manajer yang kami hormati, ketua dan pengurus IKBI beserta jajarannya yang kami hormati, para purnakarya PT Perkebunan Nusantara 8 yang kami hormati, Wilujeng Sumping, Bapak Ibu sadayana, Bapak Ibu beserta keluarga hadirin yang saya hormati. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya pada acara pengajian dan tausiah ini. Semoga kita bisa mengikuti acara hari ini dengan lancar sehingga bisa memperoleh manfaat yang optimal untuk memelihara keimanan kita. Yazidu wa yankusu. Nah, semoga kita semua tetap yazidu ya. Dan dapat menjadi tambahan catatan amal di yaumil hisab kelak. Insyaallah. Bapak Ibu peserta pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Bambang Saiful Hayat dari bagian operasional sawit dan karet. Insya Allah akan memandu acara ini selama kurang lebih 60 menit ke depan. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, agar acara ini lebih khidmat dan tertib, terlebih dahulu untuk melakukan mute suara dan mengaktifkan kamera. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan via chat box atau bisa melakukan raise hand terlebih dahulu. Baik, susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, tausiah. Yang keempat, diskusi dan tanya jawab. Yang kelima, doa. Dan yang keenam, penutup. Sebagai pembuka, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki acara selanjutnya, kita simak pembacaan kitab suci Al-Quran oleh Kang Agustinus Ekayana, karyawan dari bagian HPS. Mangga, kami persilakan. Mangga, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum litakari mislu haddil unsayain. Fa'in kunna nisa'an fauqas nataini falahunna sulasa matarak. Wa in kanat wahidatan falan wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum wa akrabu lakum naf'a. Fariidatan minallah. Innallaha kana
Sadaqallahul azim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Kang Agustinus. Nuhun. Hatur nuhun Kang Agustinus telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi tambahan amal ibadah soleh bagi Kang Agustinus yang membacakan dan bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, selanjutnya mari kita simak acara tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Arif Rahman LCMA dengan tema kali ini yaitu keadilan pembagian waris dalam Islam. Insya Allah tema kali ini akan membahas mengenai tata cara, aturan dan ketentuan dalam pembagian waris menurut ajaran Islam, sehingga harta warisannya menjadi berkah dan tidak menimbulkan permasalahan pada ahli waris di masa depan. Namun terlebih dahulu izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum vitae beliau sebagai berikut. Dr. Haji Arif Rahman LCMA ini dilahirkan di Bandung pada tanggal 9 Juli 1972. Beliau beralamat di Ruko de Botanika 1, Jalan Ibrahim Aji, Sindang Barang, Bogor. Alhamdulillah. Pendidikan beliau Islamic and Arabic Sciences Institute, LIPIA di Jakarta. Kemudian juga beliau adalah lulusan dari Islamic Law Al-Azhar University Dakohila di Egypt, Mesir. Kemudian juga Institute of Islamic Studies Zamalek di Kairo, Mesir juga. Dan beliau menyelesaikan tesis dan disertasi Comparative Religion Muhammad V University di Rabat, Maroko. Alhamdulillah. Dengan judul disertasi adalah Syekh Ahmad Didat and his contribution in comparative religion. Sebagaimana kita ketahui, Syekh Ahmad Didat ini adalah maestronya di bidang komparasi agama ya. Baik, pengalaman kerja beliau sebagai dosen di Tazkiyah Institut Fakultas Syariah di Sentul, Bogor. Kemudian Direktur Tahfidz Nomik Cilember di Puncak, Bogor. Sebagai Ketua Lantabur Nusantara dan pernah juga sebagai staf Kedutaan Besar Indonesia di Rabat, Maroko. Alhamdulillah. Kemudian aktivitas organisasi, beliau sebagai Sekretaris Dewan Kerjasama Perdagangan dan Investasi Indonesia di Maroko. Kemudian Wakil Ketua Himpunan Alumni Maroko di Indonesia atau HIMAMI, dan juga sebagai penasehat Asosiasi Pelajar Indonesia di Maroko. Baik, luar biasa. Kepada Pak Ustadz, waktu dan ruang Zoom kurang lebih sekitar 30 menit kami serahkan untuk dimanfaatkan. Maka silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina wa qaidina wa mursyidina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, bermuwajahah lewat Zoom ya, alhamdulillah. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, seluruh reng-rengan lah, para pimpinan dan seluruh karyawan. Alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertolabul ilmi di pagi hari ini. Dan insya Allah tema sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Moderator
kemudian surat yang dibacakan oleh Pak Agus menunjukkan bahwa materi yang kita bahas itu adalah pembahasan ilmu faraid atau ilmu waris, pembagian harta pusaka menurut Islam. Sebelumnya, kenapa saya memilih judul ini? Ya, 3 hari yang lalu atau minggu kemarin saya berada di Lembang, di Bandung, dan berkunjung ke rumah bibi, adik dari ibu yang masih ada, yang baru ditinggal wafat oleh suaminya. Dia menanyakan tentang pembagian waris. Pertanyaannya adalah, si suami yang meninggal dunia meninggalkan 1 orang istri, 3 orang anak, 2 anak perempuan, dan 1 anak laki-laki yang pada saat ini masih di Jepang sedang melakukan studi S3. Nah, kemudian almarhum suami dari ibu saya ini beramanat, istilah dia amanat, tapi mungkin yang tepat wasiat, mewasiatkan sebelum dibagi harta waris tersebut agar setengahnya harta diberikan kepada istri dengan alasan almarhum agar istri tidak memakan harta si mayit. Oke. Itu dari situ terjadilah diskusi atau memberikan informasi kepada bibi saya. Nah, dari sinilah panjang sekali pembahasannya dan alhamdulillah bisa dipahami. Nah, itu yang terjadi di masyarakat, sehingga di pagi hari ini insya Allah kasus yang sama pun tidak mustahil akan bapak-bapak, ibu-ibu akan mengalaminya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW dalam beberapa hadis, termasuk dari hadis Ibnu Majah dan Daruqutni, menganjurkan kepada kita umat Islam untuk mempelajari ilmu faraid. Ta'allamul faraid wa'allimuha an-nasa fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awalu syai'in yunza'u min ummati. Kata Rasulullah SAW, ajarkanlah kepada manusia atau pelajarilah oleh kalian wahai manusia tentang ilmu faraid, dan ajarkanlah kepada manusia sesungguhnya ilmu faraid itu adalah setengah ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan ya, di akhir zaman. Kalau menggunakan istilah akhir zaman, ilmu itu akan dilupakan, dan ilmu itu adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut, akan hilang dari umatku. Nah, jadi dari hadis ini saya merasa terketuk untuk menyampaikan ilmu faraid semampu saya. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat selama setengah jam ke depan. Rasul pun bersabda, al-ilmu salah satu. Ilmu itu ada 3. Ya. Wa masiwa dzalika fadlun. Selain ilmu itu adalah hanya keutamaan saja. Yang pertama, ayatul muhkamah. Mempelajari ayat-ayat muhkamah, hadis, ayatul muhkamah dalam Al-Quran, ya, berupa fikih dan seterusnya. Au sunnatun muttaba'atun, atau mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, au faridatun adilatun, atau mempelajari ilmu faraid dan membagikannya secara adil. Nah, sehingga dari kalimat faridatun adilatun kita mengambil mengambil judul tema di pagi hari ini, keadilan Islam dalam pembagian waris. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia dimanapun antum berada, sebelum
saya mempunyai sebuah buku, alhamdulillah karya saya dan teman-teman, judulnya adalah ayat-ayat yang menginspirasi tokoh dunia untuk memeluk Islam. Jadi bukunya berjudul Ayat-ayat Al-Quran yang menginspirasi tokoh dunia memeluk Islam. Dalam buku tersebut yang kami tulis, ya, ada seorang tokoh dari Amerika yang bernama Richard Dixon Crane, yang merupakan penasehat Presiden Amerika Nixon. Ya. Di penasehat Amerika yang bernama Richard Dixon Crane, yang lahir di Cambridge, Amerika Serikat pada tahun 26 Maret 1929. Ya. Pada awalnya Dixon Crane atau Crane adalah orang yang sangat membenci Islam. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Islam sangat menjijikan bagi Crane. Dia muak dengan Islam. Kenapa? Karena menurut pandangan Crane, Islam adalah agama yang tidak menghargai hak asasi manusia, termasuk dalam pembagian waris antara laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan dibedakan. Itu terjadi diskriminasi. Kemudian menurut pandangan dia, Islam juga sangat bengis. Ya. Dengan kata lain, Islam senantiasa dikaitkan dengan teroris. Jadi segala sesuatu yang berkenaan dengan Islam sangat menjijikan bagi Richard Dixon Crane. Singkat cerita, ketika dia selesai bertugas sebagai penasehat Presiden Nixon, dia ditugaskan ke Uni Emirat Arab. Dan kemudian dia melakukan perjalanan ke sebuah negara kecil, Bahrain. Dan dia berkunjung ke sebuah tempat, istana di Bahrain. Qadarullah, ketika melakukan kunjungan di Bahrain, dia tersesat di sebuah tempat perdagangan atau pasar tua. Ya. Di situ dia ditemukan oleh warga Bahrain dan dia diajak ke rumahnya sebagai tetamu. Biasa dalam Islam, apabila tamu datang, dimuliakan, diservis, diberikan tempat tidur, dan seterusnya selama 3 hari. Jadi selama 3 hari apabila ada tetamu datang dalam Islam, memuliakan tetamunya. Agama, apapun agamanya. Nah, kebetulan Crane ini dan istrinya non-muslim. Selama 3 hari di rumah Bahrain itu, dia mulai belajar tentang Islam. Perempuan dan lelaki Bahrain itu, dia tidak membicarakan tentang agama Islam dan tidak pernah mengajak masuk Islam, tetapi dia cuma mengamalkan ajaran Islam. Ketika tetamu itu datang, maka dia dimuliakan. Maka mereka dimuliakan. Ya. Yang seperti dimuliakannya orang masuk hotel. Sehingga Crane takjub, surprise. Di abad 20, ya, abad 20 ini yang lalu. Kok masih ada perlakuan seperti itu? Dia mendapatkan perlakuan yang sangat indah sekali, yang tidak didapatkan di barat. Nah, dari situlah dia mulai berubah pandangannya tentang Islam. Ternyata Islam ini adalah agama yang sangat tinggi sekali dalam memuliakan para tamunya. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakan agamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, karena ceritanya cukup panjang, ya. Kemudian Crane pada suatu hari dia mengikuti sebuah konferensi di Amerika yang diikuti oleh para pimpinan negara-negara Muslim. Bertepatan dengan hari Jumat ketika konferensi,
para tetamu dari pimpinan negara Islam istirahat. Dan kren yang mulai tertarik terhadap Islam, dia mulai mendekati umat Islam, ingin mengetahui dari dekat. Nah, pada jam 12 atau menjelang jam 12, yang diperkirakan oleh kren itu akan ada hidangan makan siang, ternyata delegasi para pimpinan Islam itu mereka melakukan sholat Jumat yang dipimpin oleh petinggi dari Sudan, Hasan At-Turabi. Hasan At-Turabi dan pimpinan Islam, para raja, perdana menteri, presiden, dan negara Islam, mereka sholat. Disitulah keren. Kalau mau kembali, dia malu, akhirnya dia memperhatikan apa yang dilakukan oleh para pimpinan kaum muslimin di dunia tersebut. Kata keren, di situ saya melihat para pimpinan Islam membungkuk, ya. Kalau kita ruku, ya. Tapi kalau bahasa keren membungkuk karena dia belum tahu istilah ruku. Membungkuk, merendahkan diri di hadapan Tuhannya. Sehingga dia mengambil kesimpulan apabila pemimpin Islam membungkuk, ya, beruku, bersujud kepada Tuhannya, berarti mereka 7 kali lipat atau lebih mulia dari dirinya. Maka dari situlah mulailah keren tertarik terhadap Islam, sehingga dia sampai kepada sebuah ayat yang dibacakan oleh Pak Agus tadi, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayain. Fa in kunna nisaan fawqasna taini falahunna sulusa ma tarok. Wa in kanat wahidatan falahan nisf wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sulus min ba'di wasiyati yusi biha audai abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah, dan seterusnya hingga akhir ayat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, disinilah keren mempelajari ayat yang dibacakan oleh Torik di pagi hari ini. Nah, dia baca bandingkan dengan pembagian faraid, pembagian harta pusaka dalam agama lain. Ya, dia mengambil kesimpulan ternyata pembagian faraid, pembagian waris dalam agama Islam lebih sempurna dan adil. Hanya dibahas dalam 3 ayat. Dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 176. Ulangi lagi, hanya dibahas dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Kalau saya suka menyampaikan kepada teman-teman atau mahasiswa, kalau antum, kalau anak-anakku, kalau mahasiswa-mahasiswi ingin menguasai ilmu faraid, pembagian pusaka, pembagian harta waris dalam Islam, maka passwordnya, kuncinya adalah 4.2, 11,12, dan 176. Yaitu surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176 di akhir surat An-Nisa. Kalau itu dibaca, diulang-ulang, maaf, Pak, ada biasa pagi. Kalau diulang-ulang, ayat tersebut dipahami, dimengerti, insya Allah pembahasan pembagian waris menurut Islam 90% sudah dikuasai. Itu kuncinya tadi, menguasai ayat ke-11, 12, dan 176 dalam surat An-Nisa. Nah, disinilah keren memperdalam 3 ayat ini, sehingga dia membandingkan dengan pembagian
waris menurut agama samawi yang lain, Yahudi dan Nasrani, dan dia mengatakan hanya Islamlah, hanya dalam Al-Quran lah yang membahas tentang pembagian waris secara detail. Dan pembagian waris menurut kalian dalam Islam sangat adil sekali. Bahkan dengan 3 ayat tersebut, hanya satu-satunya ilmu yang dibahas secara detail dalam Al-Quran, yaitu ilmu tentang faraid. Maka tadi saya mau bacakan sebuah hadis, Rasul memerintahkan kepada kita untuk mempelajari ilmu faraid. Ta'allamul faraid. Belajarlah ilmu faraid. Wa'allimuhan nas. Maka ajarkanlah kepada manusia. Nah, ini sekadar sharing saja ya. Nah, kemudian dia bandingkan ayat Al-Quran dengan di dalam Taurat, Injil, dan kitab-kitab lainnya. Tidak ada yang membahas tentang pembagian waris secara lengkap dan detail dan sangat adil kecuali dalam Islam. Dan setelah itu, setelah dia membandingkan khususnya dengan pembagian waris di beberapa negeri seperti di Amerika, Inggris, dan selanjutnya. Sebagai contoh, di Inggris menurut Grant, pembagian waris itu kadang-kadang orang yang tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan perkawinan, dia bisa mendapatkan waris. Misalkan seseorang orang tua ketika sakit, dia usianya sudah 60 tahun atau 70 tahun, ditemani oleh pembantunya sampai meninggal dunia di rumah sakit, maka yang menemani almarhum atau yang sudah meninggal tersebut bisa mendapatkan warisan. Padahal tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan perkawinan. Bahkan menurut Grant, binatang pun bisa mendapatkan warisan, termasuk kucing, anjing, dan seterusnya, mohon izin, binatang peliharaan yang lainnya di negara maju bisa mendapatkan warisan apabila si mayit mewasiatkan semua harta warisnya kepada binatang. Ini sangat menjijikan menurut Grant itu. Oke. Nah, dari situlah dia akhirnya memeluk Islam, ya, sehingga diabadikan dalam buku yang kami tulis ini ayat-ayat Al-Quran yang menginspirasi tokoh dunia memeluk Islam. Nah, Islam berbicara tentang ilmu waris, pembagian harta pusaka sejak 14 abad yang lalu. Sedangkan di Perancis, hak mendapatkan warisan, hak perempuan untuk mendapatkan warisan baru diakui 70 tahun yang lalu. Begitu pula di Amerika dan seterusnya. Dulu mereka tidak mendapatkan warisan, tetapi Islam sejak 14 abad yang lalu sudah mengakui bahwa kaum perempuan pun harus mendapatkan warisan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 7. Lirijali nasibun mimma tarokal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki dia mendapatkan warisan, bagian warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau kerabatnya. Walinisa nasibun mimma tarokal walidani wal aqrabun. Dan bagi perempuan pun dia mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan atau kerabatnya, nasiban mafruḍa, itu mimma qala minhu aw kasur. Dia bisa mendapatkan banyak atau sedikit, nasiban mafruḍa, pembagian waris yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an. Maka dari kata nasiban mafruḍa ini dinamakanlah ilmu faraid atau ilmu waris. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, inilah mukadimah dalam mempelajari atau mengenal ilmu waris. Oke, baik. Sekarang saya ingin mengambil kesimpulan dari 3 ayat yang membahas tentang waris dalam Islam. Ya. Yang pertama adalah kelompok anak. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Pak Agus.
Kemudian yang kedua adalah ayah dan ibu. Yang ketiga adalah kelompok suami atau istri. Ulangi lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada 3 kelompok. Ya. Nanti tambah dengan kalalah 4 kelompok, tetapi karena keterbatasan waktu mungkin kalahnya tidak dibahas dulu. Ada 3 kelompok yang pasti akan mendapatkan waris berdasarkan kesimpulan 3 ayat 11, 12, 176 surat An-Nisa. Kelompok yang pertama adalah kelompok anak. Yang kedua adalah kelompok ayah dan ibu. Dan yang ketiga adalah kelompok suami atau istri. Suami atau istri. Ya, bukan dan, atau istri. Kelompok yang pertama, ya, anak, ya, anak ketika anak perempuan ketika sendiri tunggal, anak perempuan tunggal, ya, atau ketika pembagian waris anak perempuannya yang asalnya banyak menjadi tunggal, pokoknya ketika pembagian waris anak perempuan itu tunggal, maka dia mendapatkan setengah dari harta warisan. Kemudian yang kedua adalah ketika anak perempuannya itu 2 atau lebih dan tidak ada anak laki-laki, maka 2 anak perempuan atau lebih dan tidak ada anak laki-laki, maka bagi mereka mendapatkan 2/3 dari harta waris. Kemudian yang ketiga, ya, adalah ketika anak berserikat, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, maka pembagiannya bagi anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Kalau laki-laki mendapatkan 2, perempuan mendapatkan 1. Nah, inilah kelompok yang pertama adalah kelompok anak, yaitu dalam 3 kasus. Ulangi lagi, ketika anak perempuannya itu tunggal saat pembagian waris, maka anak perempuan tunggal mendapatkan setengah dari harta pusaka atau harta waris. Kemudian jika anak perempuannya itu 2 atau lebih dan tidak ada anak laki-laki, maka dia atau mereka mendapatkan 2/3. Tetapi ketika ada anak laki-laki dan anak perempuan berserikat, lidzakari mislu hadzil unsain, laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Ini kelompok yang pertama dalam 3 kasus. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok ayah atau ibu. Ya, ayah dan ibu pasti, kalimatnya pasti mendapatkan warisan. Ya, 1/6 ayah dan ibu masing-masing mendapatkan 1/6 jika si mayit meninggalkan anak. Jadi syaratnya ayah dan ibu mendapatkan 1/6 jika ada anak. Jika tidak ada anak, maka ibu mendapatkan 1/3. Dan ayah lebih besar dari ibu, 2/3. Ulangi lagi. Ayah dan ibu mendapatkan harta warisan masing-masing 1/6 jika ada anak. Kalau tidak ada anak, khusus bagi ibu mendapatkan 1/3. Dan ayah tentunya lebih besar dari ibu. Dia mendapatkan 2/3 atau lebih. Atau mendapatkan lebih besar dari ibu. Itu kelompok yang kedua, yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat 11. Dan kelompok yang ketiga adalah suami atau istri. Suami atau istrinya. Kalau istrinya lebih dari 1. Insya Allah Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini istrinya 1 ya. Cukup ya Bapak ya. Halo Bapak-bapak. Lanjut. Lanjut Pak. Lanjut Pak, lagi serius dengerin. Lagi serius ya, santai dulu ya. Santai dulu ya. Oke, ini khulasoh aja Pak, kesimpulan. Ya, ini kalau di kampus itu sampai 1 semester ini. Oke, langsung aja.
Oke, kelompok yang ketiga adalah kelompok suami atau istri. Suami mendapatkan 1/2 kalau tidak ada anak. Namun apabila ada anak, suami mendapatkan 1/4. Ulangi lagi, suami mendapatkan 1/2 kalau tidak ada anak. Kalau ada anak, suami mendapatkan 1/4. Nah, istri mendapatkan 1/4 kalau tidak ada anak. Kalau ada anak, istri mendapatkan 1/8. Atau istri-istrinya apabila ada 2, 3, dan seterusnya. Dan seterusnya itu sampai 4, Pak ya. Nggak boleh sampai 9 ya. Seperti yang subur, enggak. 1 aja kita, Pak. Sepakat. Nah, itu termaktub dalam surat An-Nisa ayat 12. Dari mulai walakum nisfu ma taraka azwajukum dan seterusnya. Nah, dari 3 kelompok ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kelompok pertama, kelompok anak-anak, kelompok ayah dan ibu aswa, dan ketiga, kelompok suami atau istri pasti mendapatkan warisan. Jadi ketiga kelompok ini pasti mendapatkan warisan. Apabila di sini ada yang masih belum nikah anak, kalau saya alhamdulillah masih anak ya Pak. Anak yatim piatu nih Pak, tapi sudah kadaluarsa. Sudah 49 tahun ya. Oke, di sini mungkin masih ada orang tua, ayah dan ibu. Nah, apabila posisinya masih anak, pasti mendapatkan warisan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi pasti. Oke. Yang kedua, kelompok ayah dan ibu. Ayah dan ibu pasti mendapatkan warisan. Ya, kalau di sini ada yang purna karya, kemudian anaknya lebih duluan meninggal, itu pasti mendapatkan warisan. Anak betulan ya, bukan. Oke, anak betulan. Dan yang ketiga, bapak atau ibu, di sini ada bapak dan ibu. Apabila yang duluannya kebetulan bapaknya dulu, ya, atau ibunya dulu, bapak, maksudnya bukan bapak, suami, istilahnya ganti, suami atau istri. Suami atau istri pasti mendapatkan warisan. Ya, setelah salah satunya meninggal dunia. Baik yang meninggalnya suami dulu atau istri dulu. Ketiga kelompok ini pasti mendapatkan warisan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sesuai dengan judulnya tentang keadilan pembagian waris dalam Islam. Di sini saya secara pribadi mengamati banyak kesalahan termasuk dari cendekiawan muslim atau bahkan ada ustadz juga, kalangan ustadz yang berpandangan bahwa pembagian waris dalam Islam itu bagi laki-laki mendapatkan 2 bagian, bagi perempuan mendapatkan 1. Nah, itu yang ingin kita bahas. Ya, karena melihat dari jenis kelaminnya. Saya ingin tegaskan di mimbar yang mulia ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tidak selamanya pembagian waris laki-laki lebih besar dari perempuan. Jadi laki-laki atau perempuan, laki-laki lebih besar dengan perempuan dalam beberapa kasus. Yang pertama adalah yang dibacakan tadi dalam surat ke-11. Ketika anak laki-laki dan anak perempuan bersyirikat, maka laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Ketika anak laki-laki dan ada anak perempuan, jumlahnya terserah. Anak laki-lakinya 3 atau 4, anak perempuannya 1 atau berapa. Ada anak laki-laki dan anak perempuan, laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1. Nah, dalam kasus ini anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan. Kenapa? Lebih besar anak laki-laki daripada anak perempuan. Jadi pertanyaannya kenapa? Ya, menurut Syekh Ali As-Sabuni, anak laki-laki mendapatkan 2 bagian lebih besar, sedangkan anak perempuan 1 bagian, karena ada hikmah.
Dalam Islam, misalkan anak laki-laki mau menikah, dia yang wajib memberikan shalah, memberikan mahar. Siapa? Suami. Kemudian sudah menikah, dia yang wajib memberikan tempat tinggal, bukan istri. Istri tidak ada kewajiban mencari rezeki, tetapi tidak diharamkan atau tidak dilarang istri untuk mencari rezeki, tetapi yang wajib mencari rezeki adalah suami. Maka saya termasuk orang yang tidak setuju para TKW diberangkatkan ke negeri Arab. Menurut pendapat saya haram, Pak. Nanti itu alasannya. Nah, jadi yang wajib itu adalah suami. Setelah memberikan tempat tinggal, memberikan pakaian, makanan, dan seterusnya. Bahkan ketika anak sekolah pun yang wajib membiayai adalah suami. Ya, disinilah mungkin hikmahnya. Jadi apabila dia misalkan mendapatkan harta warisan istri anak laki-laki itu 200 juta, dan anak perempuan mendapat 100 juta setengahnya, yang 200 juta itu misalkan 30 juta untuk mahar, 20 juta untuk biaya pernikahan, kemudian 50 juta untuk DP beli rumah. Wah, itu udah tinggal 100 lagi kan. Kemudian setelah itu menafkahi, dan seterusnya, habislah uangnya. Tetapi bagian anak perempuan tidak berkurang. Bahkan ketika anak perempuan menikah, dia mendapatkan mahar, mendapatkan anu, dan seterusnya. Nah, itu mungkin hikmah kenapa anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan. Sekali lagi, anak perempuan atau istri tidak ada kewajiban mencari nafkah, yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami. Namun demikian, tidak mengapa istri bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Nah, di dalam kasus ini, anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan. Tetapi selanjutnya, jadi ayat itu baru koma. Wa in kanat wahidatan, dan jika anak perempuannya itu satu, tunggal, falahan nisf, maka dia mendapatkan setengah. Saya berikan contoh begini, Pak. Seorang istri meninggal, berarti ada suami. Kemudian ada anak perempuan satu tunggal. Anak perempuan satu tunggal. Dan ada kakek. Jadi seorang istri meninggal dunia, contoh saja dicontoh. Seorang istri meninggal dunia meninggalkan satu anak perempuan tunggal. Tidak ada anak laki-laki lain, tidak ada anak perempuan lain, tapi tunggal. Kemudian ada suami almarhumah. Kemudian ada kakek. Nah, di sini anak perempuan mendapatkan berapa? Anak perempuan mendapatkan setengah. Wa in kanat wahidatan falahanis. Jika anak perempuan itu tunggal, maka dia mendapatkan setengah. Sedangkan ayahnya atau suami dari almarhumah, dia mendapatkan 1/4 karena ada anak. Kemudian kakek dari almarhumah, dia mendapatkan 1/6. Coba lihat, Bapak. Di sini anak perempuan, walaupun sendiri, dia mendapatkan setengah. Ayahnya mendapatkan 1/4. Kakeknya mendapatkan 1/6. Dari contoh ini, terbukti, wa in kanat wahidatan, jika sendiri, falahan nisf, maka anak perempuan tunggal mendapatkan setengah. Walaupun anak perempuan itu usianya baru balita atau masih dalam perut, ya 7 bulan 6 bulan, tetap dia mendapatkan setengah. Kenapa anak perempuan mendapatkan setengah di sini? Ya, anak perempuan tunggal mendapatkan setengah, sedangkan ayahnya mendapatkan 1/4 dibandingkan kakeknya mendapatkan 1/6. Dari kasus ini menunjukkan bahwa tidak selamanya pembagian waris perempuan itu lebih besar dari laki-laki. Contohnya ini, anak perempuan tunggal bisa mendapatkan setengah, ayahnya mendapatkan 1/4, dan kakeknya mendapatkan 1/6. Dalilnya apa? Surat An-Nisa ayat 11 yang dibacakan tadi. Oke, atau berikan contoh lagi. Udah cukuplah contohnya itu aja dulu ya, berhubung waktu. Oke, jadi
Itu. Jadi tidak selamanya pembagian anak perempuan itu, tidak selamanya pembagian perempuan itu lebih sedikit daripada laki-laki. Dan terbukti dengan contoh tadi itu, anak perempuan ketika sendiri dia mendapatkan satu perempuan. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, ini sekedar mukadimah tentang ilmu faraid, khulasatul qaul. Keadilan pembagian waris ini sudah terbukti dalam Islam, ya. Nanti kita insya Allah kita mendiskusikan, ayatnya sangat panjang. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum. Oh, tidak adil, Ustaz. Maka kata Allah, bapak-bapak kalian, ibu-ibu kalian tidak mengetahui mana manfaat yang paling besar dalam pembagian warisan. Itu semua adalah ketentuan ilahi. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, khulasatul qaul, insya Allah di pagi hari ini, 3 kelompok ini insya Allah pasti dapat bagian. Dan yang terakhir, untuk mempelajari ilmu faraid, cukup bapak-bapak baca, ulangi, pahami 3 ayat yang kami sebutkan tadi, pahami artinya, dan sedikit praktekkan, insya Allah 80% pembagian waris dalam Islam sudah dimafhum, sudah dikuasai. Itulah mungkin mukadimah atau prolog dalam ilmu faraid yang bisa disampaikan. Insya Allah kita nanti akan dipandu oleh moderator apabila ada tanya jawab. Allahu yaqudu bi aidina ila ma fihi khairul Islam. Silakan Pak moderator. Siap. Masya Allah. Wallahu alam. Menarik sekali Pak Ustadz kajian kali ini. Banyak sekali ilmu yang kita bisa peroleh tentang waris ini ya. Semoga kita semua bisa mempedomaninya gitu ya. Meskipun baru mukadimah Pak ya. Iya, mukadimah. Baik, selanjutnya kita memasuki acara diskusi dan tanya jawab Pak Ustadz. Mohon dibantu untuk penjelasannya. Mungkin dari hadirin yang secara Zoom, silakan mangga dari video. Barangkali ada yang mau bertanya. Baik, kita buka saja di chat box, Pak Ustadz. Silakan, mohon dibacakan. Yang pertama dari Pak Oki Puar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Ustadz. Dalam beberapa suku di Indonesia, ada yang menerapkan hukum adat perkara waris. Contohnya suku Minang dengan matrilineal, waris sepenuhnya adalah hak anak perempuan. Nah, kalau di suku Batak, hak waris adalah hak anak laki-laki. Untuk menjaga adat istiadat, bolehkah hukum waris mengikuti hukum adat? Yang penting tetap rukun atau bagaimanakah sebaiknya agar tetap tidak menyimpang dari tuntunan Islam? Terima kasih. Oke, gimana? Langsung? Langsung saja mungkin Pak Ustadz, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Oki atau Pak Oki ya? Atau Bu Oki? Pak Oki, Pak. Pak Oki, baik Pak Oki. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Ini Pak Oki mungkin pertanyaan ini sering kita dengar, tapi saya mendapatkan informasi dari mahasiswi saya, bukan pembagian warisnya yang laki-laki mendapatkan 1, perempuan mendapatkan 2. Ini informasi yang saya dapatkan ya. Mungkin bisa jadi berbeda. Menurut informasi dari mahasiswi kami, bahwa pembagian warisnya sama dalam Islam. Ya. Tetapi dalam tradisi Padang atau Minang, menurut mahasiswa kami, sebelum menikah, ya, perempuan, nanti ini dikoreksi ya, tolong dikoreksi ya. Dikoreksi. Ini saya sekedar informasi yang dari mahasiswa ya. Jadi ketika dia mau menikah, kebiasaan di Minang, di Sumatera Barat adalah calon istri yang menyiapkan makanan dan bahan-bahan untuk pernikahan. Gitu.
Adapun pembagian waris sama dalam Islam. Itu yang saya dapat informasi. Saya dapat informasi. Jadi perempuan itu seperti membiayai suaminya atau laki-laki. Situlah. Tetapi dalam pembagian waris tetap sama. Nah, jadi itu informasi yang saya dapat dari mahasiswi saya. Oke. Maka ini sesuai dengan peribahasa adat bersandi apa? Biasanya ada itu adat bersandi syariat, adat bersandi kitabullah, ya. Dan ada istilah di adat bersandi kitabullah, dan jadi itulah. Jadi tidak bertentangan antara adat dengan syariat. Kan itu ada pepatah di Minang itu bahwa adat itu bersandi kitabullah. Jadi saling melengkapi, tidak bertentangan. Nah, kalau tadi kita memahami bahwa di Minang itu laki-laki mendapatkan 1, anak-anak perempuan mendapatkan 2, itu tentunya bertentangan dengan kitabullah. Dan adat di Minang itu tidak bertentangan dengan kitabullah. Nah, yang informasi yang saya dapatkan terakhir sekitar 1 bulan yang lalu, bukan begitu Ustaz katanya. Itu ketika nikah aja agar suami itu punya bekal. Nah, kebiasaannya si istri itu, keluarga istri menyiapkan atau membantu untuk kedua mempelai. Adapun pembagian waris adalah seperti yang kita ketahui, yang kita maklumi. Itu informasinya. Tapi mohon ini karena saya mohon pendalaman untuk ini, tetapi walaupun demikian, ya itu sesuai dengan peribahasa adat bersandi kitabullah. Antara adat dan kitabullah itu tidak bertentangan. Kalau memang bertentangan, misalkan kita asumsikan aja bertentangan, kita asumsikan aja bertentangan. Ya, tentunya kalau memang suku apapun, termasuk ya suku apapun, ya tentunya kita akan mengedepankan kepada kitabullah, peraturan Al-Quran tentang pembagian waris. Nah, dalam pendahuluan tadi ya sebagai contoh, pendahuluan tadi bibi saya itu suaminya meninggal, ya, meninggalkan 3 orang anak, 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Wasiat dari suaminya, dari almarhum, agar sebelum dibagikan, setengah hartanya dibagikan dulu, diambil dulu oleh istri almarhum. Itu wasiat. Ya, kata bibi saya itu namanya amanat, tapi bilang saya wasiat. Jadi setengah hartanya dengan alasan jangan sampai kamu istriku, ya, jangan sampai istrinya memakan harta si mayit. Satu itu alasannya pertama. Yang kedua alasannya, kan harta itu didapati ketika dia sudah menjadi suami istri. Jadi setengah-setengah. Jadi sebelum dibagi, almarhum mewasiatkan kepada bibi saya agar mengambil dulu setengah, baru setengahnya dibagikan kepada ketiga anak dan istrinya. Apakah betul pembagian tersebut? Saya sampaikan, ya, dalam Islam, apabila almarhum, apabila wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Ya, kata Rasul, as-sulus was-sulus katsir. Wasiat baik kepada istri ataupun ke Baitul Muslimin atau yang lainnya dari harta warisan boleh diwasiatkan, tetapi jangan lebih dari 1/3. Nah, saya sampaikan ke bibi saya, wasiat itu kita jalankan, tetapi tidak 1/2 dari harta yang ditinggalkan semuanya itu, tetapi 1/3. Nah, saya tanyakan, silakan bibi mau ikut yang mana? Mau mengambil 1/2 sesuai dengan sunnah Al-Quran, surat An-Nisa yang kita bahas. 1/3, ya, 1/3 wasiat itu, ya. Atau mengambil setengahnya. Jadi saya bilang, ya tentulah kita mengambil yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi wasiatnya tetap berlaku dari suaminya almarhum, tetapi tidak mendapatkan 1/2, mendapatkan 1/3. Dan sisa dari 1/3 itu berarti 2/3 dibagikan untuk ketiga anaknya dan istrinya. Jadi begitulah mungkin kita dalam menyelesaikannya. Jelas Bapak, Ibu-ibu? Baik, luar biasa. Jazakallah, Ustaz. Wah iya.
Masuki pertanyaan kedua dari Pak Iman Suratman. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya jika pembagian warisan dibagi rata? Nah, mungkin itu. Dibagi rata. Baik. Ya, silakan. Memang begitu Bapak, Ibu-ibu. Jadi di kita ya dibagi rata antar anak, dibagi rata antar saudara. Nah, dalam Islam ini satu-satunya ilmu yang dibahas secara terperinci, jelas, gamblang, dan tegas ilmu faraid adalah pembagian faraid. Jadi pembagian rata tentunya itu menurut keadilan manusia. Tetapi menurut keadilan manusia belum tentu adil menurut Allah. Nah, pembagian dalam Islam ya sudah jelas dan tegas. Jadi pembagian waris itu ada 3 cara. Dengan cara yang ditentukan dalam Al-Quran, yaitu pembagiannya 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Nah, itu berdasarkan 3 ayat yang kita bahas. Jadi itu. Kalau tidak ada, maka dibagi secara taksib, secara asobah. Ya, tadi berikan contoh, laki-laki mendapatkan 2, perempuan mendapatkan 1. Ya, oke. Atau cara yang ketiga, kalau tidak ada saudara, tidak ada anak, dan seterusnya, ada dawil arham, ada kerabat, dan seterusnya. Jadi, kesimpulannya, dalam Al-Quran, pembagian merata waris itu tidak diketemukan. Itu adalah pandangan manusia. Maka pembagian waris menurut Islam telah ditentukan bukan dibagi rata. Keadilannya itu bukan dibagi rata, tetapi keadilannya itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Tidak ada 1/9, tidak ada 1/10, tidak ada 1/1. Nggak ada. Itu ditentukan oleh Al-Quran. Dan di situ ada hikmahnya. Maka akhir ayat dalam surat 11 itu, dalam ayat ke-11 surat An-Nisa, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Ayah-ayah kalian, ibu-ibu kalian ya tidak mengetahui manfaat apa yang terbesar dalam pembagian itu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah membahas 1/2, 1/6 dan seterusnya. Nah, jadi bisa jadi menurut pandangan manusia dibagi rata itu adil, dengan Allah itu tidak adil. Maka tadi saya memberikan hikmah kenapa anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dan anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Tadi sudah diberikan alasan-alasannya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya dari Pak Iksan Agrabinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, dalam bagi waris tidak sedikit yang diakhiri dengan perpecahan atau perselisihan dalam keluarga. Untuk mencegah hal tersebut supaya bisa repeh rapih, bagaimana caranya Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ihsan Agrabinta. Inilah memang tanggung jawab kita sebagai para aktivis dakwah, sebagai aktivis pengajian, karena ilmu ini jarang sekali dipelajari. Ya, saya kebetulan di sini sedang berupaya untuk menjadikan desa atau desa waris, yang mana satu RW itu harus memahami ilmu waris. Yang disampaikan kami tadi itu hanya kesimpulan dari ilmu waris. Alhamdulillah saya selama di perumahan ini sebulan sekali sudah 7 pertemuan membahas tentang ilmu waris. Dan alhamdulillah masyarakat itu mengenal tentang ilmu waris. Ya. Jadi yang pertama adalah kewajiban kita untuk memberikan pencerahan kepada manusia. Ya, kepada teman-teman, kepada anak kita, kepada saudara kita, ya, agar tidak ada perpecahan. Jadi yang pertama itu edukasi. Jadi karena ilmu ini sebagaimana kata Rasulullah SAW, ilmu yang pertama kali dilupakan dan akan dicabut di umatku, sehingga tidak ada orang yang tafakuh, yang menguasai ilmu waris pada saat itu untuk menyelesaikan pembagian waris. Maka terjadilah perselisihan atau perpecahan. Kenapa terjadi perselisihan atau perpecahan? Karena pertama, bisa jadi dia itu belum mengetahui pembagian waris dalam Islam. Maka kita perlu mengedukasi masyarakat. Yang kedua, bisa jadi tahu
dia paham tentang ilmu waris dalam Islam, ya, tetapi dia tidak mau mendapatkan, khususnya kaum perempuan, tidak mau mendapatkan setengah, atau anak perempuan tidak mau mendapatkan setengah, atau istri tidak mau mendapatkan 1/4 atau 1/8 karena lebih kecil daripada pembagian suami. Ya, bisa tahu. Nah, ini yang kedua. Yang pertama adalah kita mengedukasi, harus menyebarkan tentang pemahaman ilmu waris. Kemudian yang kedua, kita harus berbicara tentang qanaah, keadilan dalam Islam itu. Bisa menerima hukum Allah secara paripurna, bahwa hukum Allah lebih besar daripada hukum manusia. Nah, apabila yang dua ini sudah dipelajari, sudah dibumikan, sudah dipelajari, dan siap menerima hukum Allah, insya Allah perselisihan atau perpecahan dalam pembagian waris itu bisa diminimalisir. Kemarin, seminggu yang lalu atau 4 hari yang lalu, saya sampaikan ke bibi saya, walau ya, kami sampaikan, maka waris itu sebaiknya dibagi, harta pusaka itu dibagi setelah salah satu meninggal dunia, suaminya atau istrinya. Dan insya Allah ketika dibagi, ibunya masih ada atau ayahnya masih ada, insya Allah anak itu akan menghargai perkataan ibunya. Maka saya menganjurkan kepada bibi saya pada saat itu, segera dibagikan, mumpung bibi masih ada. Jadi jangan sampai berlarut-larut dan akhirnya tidak dibagi-bagi. Karena masalah waris harta, walaupun dengan saudara sekandung, walaupun dengan orang tua, itu sampai kepada pengadilan kalau tidak diselesaikan dengan secara baik. Maka sekarang bibi masih ada, silahkan dikomunikasikan, silahkan dimusyawarahkan sebagaimana yang dibahas tadi. Yang keempat, ya mungkin di sini perlu adanya intervensi dari pihak yang bisa dipercayai, ya, misalkan ustadz, ya, untuk menyelesaikan ilmu waris, atau MUI atau ormas Islam. Ormas Islam apapun pasti sama pembagian warisnya itu sesuai dengan surah An-Nisa 11, 12, 13. Jadi itu mungkin 4 cara. Yang pertama adalah edukasi. Yang kedua, kita harus siap menerima hukum Allah. Oke. Yang ketiga, waris itu harus segera dibagi ketika salah satu dari orang tua kita meninggal. Dan yang keempat, agar tidak terjadi perselisihan, meminimalisir perselisihan, kita melibatkan orang yang punya wibawa atau orang yang dituakan atau orang yang dihormati di sekitar tempat itu. Itu mungkin Kang Moderator jawabannya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita akhiri sesi diskusi kali ini. Insya Allah di lain kesempatan banyak sekali pertanyaan ini Pak. Ya. Tapi karena ini waktunya terbatas, Oke. Insya Allah di lain kesempatan kita sampaikan kembali. Baik, selanjutnya kita minta Pak Ustadz untuk memimpin doa. Baik. Agar kita, keluarga kita, perusahaan, dan negara kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kami doa, kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya atas perhatiannya. Insya Allah kami menghimbau, ya, terus mempelajari ilmu waris dan mengamalkan, mengajarkan kepada orang lain, itu adalah tanggung jawab kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan akhirnya kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Di pagi hari ini kami meminta kepadamu ya Allah agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Wa rizqan thayyiba, dan rizki yang halal dan thayyib. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima di sisimu Allah ya Rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u lak bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayy lana min amrina rasada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayy lana min amrina rasada. Rabbighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jazakallah Pak Ustadz atas diskusi, tausiah dan doanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa-doa kita. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang Amin, dirahmati ya Allah, Allah. terakhir mari kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ustaz. Demikianlah acara Mohon, Pak hari ini. Ustadz. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ke Mas Arif, mangga, Mas. Afternoon, Pak Ustadz. Amin. Amin. Oke. Pak Ustadz. Oke, baik Pak. Mohon izin. Nun Pak Zul, nun Pak Zul. Mas. Bangga izin live, Pak Bambang, Pak Arif, Ya, Atur nuhun ka sadayana Pak. Sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Salam. Nun Mas. Non, Ya. Mas Bambang, izin live. Assalamualaikum. Salam. Izin end meeting Bapak Ibu. Atur nuhun. Mas backlight. Sami. Apa Pak Kapiten? Mas itu videonya backlight Mas. Kayak siluet gitu jadinya. Laptopnya kudu ganti.